Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Pagi hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita, yaitu menelaah dan juga membaca risalah Nahwu, sebuah risalah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Ajurram rahimahullah ta'ala. Dan tentu kita juga membaca penjelasan dari apa yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Ajurram, ya, melalui penjelasannya Syekh Salih bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Dan tentu salawat teriring salam terlimpah curah senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena fungsi dari kita mempelajari ilmu nahwu, salah satu cabang dari ilmu bahasa Arab, guna memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Ini tujuan awal. Dan nanti meskipun di sana ada tujuan-tujuan cabangnya, entah dipakai atau digunakan untuk memahami perkataan-perkataan orang-orang Arab. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan pembahasan kita yang terpotong dan tertunda, yakni membahas istisna. Ya, nah sebetulnya pembahasannya adalah mustasna, isim yang terletak setelah perangkat istisna, namun ini berkaitan juga nanti dengan istisna. Bahwasanya kemarin kita telah membaca penjelasan dari Syekh Saleh Al-Utsaimin yang sebelumnya kita memahami matan dari Al-Imam Ibnu Ajurram. Ya, istisna itu memiliki perangkat. Nah, maka dikenal dengan apa? Ada watul istisna, perangkat-perangkat untuk mengecualikan. Maka nantinya ada istisna yang di situ sebagai adat atau perangkatnya. Kemudian ada isim yang terletak setelahnya disebut mustasna, dan ada kata yang berada sebelum istisna disebut dengan mustasna minhu. Nah, ya, dari kedelapan istisna maka kita temukan ada istisna illa. Maka ini yang dibahas terlebih dahulu. Illa menjadi apa? Asal. Dan oleh sebab itu Al-Imam Ibnu Ajurram dalam matanya mengatakan perangkat tersebut dimasukkan sebagai kategori huruf. Beliau katakan apa? Huruful istisna tsamaniyatun. Nah, walaupun ternyata dari kedelapan yang dibilang huruf, ternyata tidak sepenuhnya semuanya huruf. Nah, ya, ada yang isim, bahkan ada yang dimungkinkan antara fiil dengan apa? Huruf seperti khala, ada, dan hasya. Nah, itu kan dia muhtam, ya kan? Dimungkinkan. Nah, dimungkinkan. Ada ihtimal di sana, ya, ada ihtimal. Kemungkinan dia bisa menjadi huruf dan kemungkinan juga dia bisa menjadi apa? Fi'il. Nanti tinggal dilihat bagaimana kondisi dari mustasnanya. Kita bahas dulu dari illah. Nah, illah memiliki 3 hukum, ya kan? Hukum yang pertama, nah, hukum yang pertama di sini maksudnya adalah mustasna dengan ilah, ya. Nah, mustasna dengan ilah, yakni isim yang terletak setelah ilah, itu memiliki 3 hukum. Hukum yang pertama tentu dia nasab, ya. Mustasna dengan ilah itu dia nasab di hukum yang pertama ini. Idza kana al-kalamu tam mujab, ya. Jikalau kalamnya itu tam mujab, apa makna tam? Ya, makna tam di situ berarti apa? Mustasna minhunya disebutkan. Ya, na'am. Ayyuzkara fihi al-mustasna minhu. Nah, itu makna dari tam. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin. Kemudian, ya, manfi. Manfi, ya, afwan. Mujab
Mujab itu berarti apa? Tidak didahului oleh penafian maupun yulhaq bin nafi, an-nahi wal istifham. Ya, tidak pula diikuti oleh penahian, nahi, larangan, ya, ataupun istifham, adat-adat untuk bertanya. Nah, ya. Nah, di situ Syekh Saleh Al-Utsaimin mengatakan apa? Al-aula yang lebih utama jikalau dikatakan nantinya na'am untuk hukum yang kedua. Jadi mustasna dengan ilah itu ada tiga hukum. Yang pertama tadi nasab ketika kalamnya itu tam mujab. Kemudian yang kedua, hukum yang kedua adalah apa? Bisa nasab dan bisa mengikuti kata sebelumnya i'rabnya alias menjadi badal begitu. Lalu bagaimana keadaannya? Nah, idza kana al-kalamu tamman fi. Kalau kalamnya itu apa? Tam manfi. Nah, nah jadi tam manfi. Nah, ya, tam manfi. Nah, daripada mengatakan manfi, itu lebih baik digunakan istilah ghairu mujab. Nah, sebagaimana saran dari Syekh Saleh Al-Utsaimin, ya kan? Nah, di sini beliau katakan ya tentang hukum yang kedua, bahwasanya hukum yang kedua mustasna dengan ilah itu bisa nasab sebagai istisna disertai kebolehan i'rabnya sebagai badal. Berarti kan dia mengikuti i'rab kata sebelumnya. Mustasna minhunya bagaimana? Nah, ini tentu syaratnya idza kanal kalamu taman manfiyan. Kata Al-Imam Ibnu Ajuram. Kalau kalamnya tam manfi. Nah, kita sudah mengetahui tentunya makna tam apa? Ayuzkara fihi al-mustasna minhu. Disebutkan padanya itu mustasna minhu, maka itulah disebut tam. Amma makna, adapun makna dari manfi itu apa? Ayyasbiqahu nafyun. Didahului oleh penafian. Wa yulhaqu bin nafi atau diikut sertakan dengan nafi. Apa yang ikut serta dengan nafi? Yakni an-nahyu wal istifham. Nahi ya, la nahiyah begitu. Kemudian al istifham ya, perangkat-perangkat untuk bertanya. Nah, nah di sini wal aula yang lebih utama ayyuqal dikatakan ghair mujab. Naam ya, ghair mujab. Kenapa? Liya'umma an-nafya wa shibhahu minan nahyi wal istifhami. Ya. Jadi jangan katakan manfi. Jangan katakan manfi, lebih baik katakan ghairu mujab. Kenapa? Agar mencakup nafi dan menyerupainya. Kalau dikatakan nanti manfi saja, ya udah berarti istifham nggak masuk dong. Nahi nggak masuk dong. Nah, kalau kita katakan ghairu mujab, ini umum maknanya. Jadi ketika kalimat kalam sebelumnya didahului oleh nahi, larangan, atau didahului oleh istifham, nah jadi masuk pemaknaan dari ghairu mujab itu sendiri. Seperti itulah kurang lebih ya. Nah, jadi kita katakan apa? Idza kana al-kalamu tamman ghaira mujabin. Seperti itu ya. Nah, ini seharusnya dikatakan. Kapan mustasna dengan illa itu boleh nasab dan menjadi badal? Maka kalian katakan apa? Idza kana al-kalamu taman ghaira mujabin. Seperti itu. Kenapa ghaira? Maka alasannya gunakan dengan alasan yang dipaparkan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin di sini. Liya umman nafya wa shibahaha. Ya, liya umman nafya wa shibahahu minan nahyi wal istifhami. Seperti itu ya. Liya umma an-nafya wa shibahahu. Nah, ya. Minan nahyi wal istifhami. Seperti itu. Baik, kita lanjut lagi di halaman berikutnya. Baik, silakan dibaca. Siapa yang mau baca? Fadal. Nah, ya. Qala syarih wafaqahullah
Berkata pensyarah Syekh Shalih Al-Utsaimin, semoga Allah memberikan taufik kepada beliau dan tentunya kepada kita semua yang beristifadah dari penjelasan beliau atas matan Jurumiyah ini. Nah, fal hukmu al-awwalu, maka hukum yang pertama, ingat-ingat hukum yang pertama tadi apa? Nah, nasab ya, mustasna dengan ilah. Kenapa? Karena kalamnya tam mujab. Nah, di sini muta'alliqun ya, muta'alliqun. Dia berkaitan dengan apa? Bil kalamit tami al-mujabi. Ya, bil kalamit tami al-mujabi. Dengan kalam yang sempurna lagi positif. Ya. Nah, berarti dikatakan mujab di sini dia tidak didahului apa? Penafian maupun yang mulhak dengan penafian. Apa dia? Nahi dan istifham. Tidak didahului dari ketiga itu, maka kalamnya mujab. Kalau mustasna minhunya disebutkan berarti tam, sempurna. Wa hadza muta'alliqun bil kalamit tami ghairil mujab. Ya. Nah, dan ini ya, hukum yang pertama berkaitan dengan kalam yang sempurna, positif. Dan yang ini, nah, jadi, nah ya, wahada kan beliau katakan di sini wahada. Dan ini di sini maksudnya apa? Hukum yang kedua. Nah, maksud dari Syekh Saleh Al-Utsaimin di sini ketika mengatakan wahada muta'alliqun. Karena kan bil kalamit tam ghairil mujab. Begitu ya. Nah, dan yang kedua tentu berkaitan dengan kalam tam, tapi apa? Ghairil mujab, ya. Nah, ghairil mujab berarti apa? Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Ajuram Manfi tadi, gitu. Berarti dia didahului oleh penafian maupun nahi maupun istifham, seperti itu. Ya. Jadi lebih cocoknya apa? Positif dan tidak positif dibandingkan positif dan negatif. Seperti itu ya. Nah, positif dan tidak positif. Jadi hukum yang pertama kalau kalamnya positif, kalau hukum yang kedua kalau kalamnya tidak positif. Begitupun nanti yang ketiga. Kita belum bahas yang ketiga. Nah, wa matsala lahu al-musannifu, ya, sahibul matan yakni al-Imam Ibnu Ajuram rahimahullah membuat suatu permisalan contoh ya kan bimisalin wahidin dengan satu contoh di sini maqama ahadun illa zaidun. Nah, ini untuk yang mana? Yang kedua ya, hukum yang kedua. Maqama ahadun, maqama ahadun. Nah, di sini didahului oleh apa? Penafian. Nah, yakni manafiyah. Kalau kita lihat kalamnya ini kalamnya tam. Karena apa? Mustasna minhu disebutkan. Mana mustasna minhunya? Coba tes. Halo. Fadol. Nah, Mustasna berarti minhunya apa? Hah? ahadun ya tadi ya. Iya, naam sahih. Ahadun ya. Ahadun mustasna minhunya. Sekaligus dia menjadi fa'ilnya qoma. Naam ya. Illa Zaidun. Zaidun di sini rofa. Kalau dia rofa berarti Badal ya tadi. menjadi apa? Badal ya. Naam ya. Bukan sebagai mustasna ya, nah dengan ila di mana ila beramal padanya. Tidak di sini. Berarti kalau Zaidun di sini rofa menjadi badal untuk ahad, berarti ilahnya beramal nggak sebagai istisna? Tidak, ya. Ilahnya tidak beramal di sini sebagai istisna, layaknya apa? Menasabkan. Taib. Nah, berarti ilahnya di sini mulghah. Hanya memberikan makna pengecualian saja. Tapi dari segi amalan dia tidak mengamili si Zaid. Seperti itu. Wa illa Zaidan, barulah di sini illa Zaidan. Boleh juga kita katakan illa Zaidan, Zaidan dengan keadaan nasab. Nah, maka di sini Zaidan dengan keadaannya yang nasab, kita hukumi dia sebagai mustasna dengan ilah. Yang berarti ilah di sini beramal, ya, mengamili siapa? Mengamili si Zaid. Begitu, beramal kepada Zaid.
Jadilah Zaid di sini mustasna dengan ilah. Bukan hanya menjadi pemaknaan saja ilah, tapi betul-betul dalam segi lafal dia apa? Memiliki amalan dan juga si Zaidan di sini mendapatkan amalannya ilah sehingga dia menjadi nasab. Ya, lanjut. Fayajuzu ayun soba mustasnan, ya kan? Boleh ya dinasabkan sebagai mustasna. Nah, sebagaimana ila Zaidan di sini ya. Alal asal ya, alal asal berdasarkan hukum asal fil istisna pada istisna ya kan. Nah, hukum asal pada istisna yakni mustasna dinasab. Maka oleh sebab itu Al-Imam Ibnu Ajurah memasukkan ya bab ini dalam rentetan isim-isim yang dinasab. Meskipun ternyata tidak semua mustasna dengan adat-adat istisna yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ajurah itu semua nasab, enggak. Ya kan? Nah, kalau mustasna dengan ghair ya majrurun abadan. Gitu ya. Nah, wa yajuzu ayyurfa. Nah, ya. Dan boleh di situ ayyurfa. Nah, di rofa di sini berarti badalan dia minal qaul. Ya. Nah, badalan. Nah, sebagai apa? Sebagai badal. Nah, ya. Bisa juga badal kalau dari contohnya maqama ahadun illa zaidun, berarti zaid ini badal kepada ahadun. Ya, kalau kita pakai contoh kaum sebagaimana di pertemuan yang lalu, kita contohkan demikian, maqamal qaumu illa zaidun. Nah, zaidun berarti badal dari kaum marfu ya kan. Nah, fal qaum ya kan fa'ilun marfu wa zaidun ya. Nah, jadi kaum itu apa? Fa'il. Nah, sedangkan Zaid di sini inda jaroyanihi badalan yakunu marfu'an. Ya. Nah, jaroyanihi badalan yakunu marfu'an. Kenapa demikian? Li'anna al-kalama fil jumlah al-mazkurah huwa tamun ghairu mujab. Karena kalam pada kalimat yang disebutkan itu sempurna. Ya, na'am tam yakni mustasna minhu-nya disebutkan yuzkaru fihi ya mustasna minhu ya ghairu mujab dia ghairu mujab berarti apa? Didahului oleh penafian atau nahi atau istifham seperti itu ya. Fa idza kana al-istisna'u taman ghairu mujab kalau misalkan istisnanya itu tam tapi ghairu mujab ya ghairu mujab. Naam, tam ghairu mujab. Jaza fihi al-wajhan, maka boleh padanya dua sisi al-i'rabu 'ala al-istisna, i'rab sebagai istisna bin nasbi tentunya dengan nasab, annahu mustasna, nah dia tentu menjadi mustasna au ijra'u al-badaliyah fihi. Nah, ya, au ijra'ul badaliyah fihi. Nah, atau tentu menerapkan hukum badal padanya. Nah, ya. Jadi kesimpulannya apa? Kalau kalimatnya sempurna tapi tidak positif, ya, nah, tidak positif berarti ghairu mujab ya. Kalau manfi itu negatif. Maka boleh di i'rab mansub dengan ilah, boleh di i'rab badal. Seperti itu ya. Nah, baik kita masuk ke hukum yang ketiga. Silakan ada yang mau baca? Naam, Tat. Nah, silakan. Bismillah. Summa qala syarih wa faqallahu ta'ala wal hukmu tsalitsu i'rabuhu i'rabuhu hasabul awamili wa dzalika idza kana al kalamu naqisan wa ma'na kaunihi naqisan alla yuzkaru fihi fihi al mustasna minhu faya fayaftaqaru fayaftakiru fihi al amilu ila ma'mulihi wala yakunu illa
manfiyan. Oke, hasbuk cukup. Wal hukmu ats-tsalitsu. Wal hukmu ats-tsalitsu. Nah, ya. Ini hukum yang ketiga. I'rabuhu, i'rabnya mustasna nih dengan illa di hukum ketiga ini hasabal awamil. Nah, ya. Hasaba al awamili. Tergantung dari amil-amil yang ada di sebelum perangkat istisna atau sebelum ilah seperti itu ya. Wadzalika dan demikian itu iza apabila kanal kalamu naqisan. Kalau kalamnya naqis. Naqis itu berarti apa? Mustasna minhunya tidak disebutkan. Nah, ini dijelaskan oleh penulis oleh pensyarah yakni Syekh Shalih Al-Utsaimin wa makna kaunihi. Nah, ya. Wa makna kaunihi dan makna ungkapan Al-Imam Ibnu Ajram naqisan ketika mengatakan kanal kalamu naqisan ya. Apa maknanya? Allah yuzkara. Tadi antum bacanya yuzkaru ya, itu yuzkara bacanya. Karena adaan sebetulnya ini. Allah itu dia an plus la gitu ya. Nah, seperti itu. Alla yuzkara fihi al-mustasna minhu. Nah, ya. Tidak disebutkan padanya di kalam tersebut mustasna minhu, maka disebutlah kalamnya nakis. Maka kata yang terletak setelah ilah, nah tergantung nanti irobnya. Ya, tergantung nanti amilnya. Gitu. Seperti itu ya. Fayaftakiru. Nah, fayaftakiru fihi al-amilu ila ma'mulihi. Ma'mul itu artinya apa? Yang diamili, yang mendapatkan amalan dari amil. Itu namanya ma'mul. Yang dikenai apa? Amil. Baik. Maka tentu di situ amilnya apa? Yaftakiru butuh. Ya, maka amilnya di situ butuh. Maka dibaca amilu ya. Nah, kalau dibaca amilu berarti amilu di sini posisinya menjadi apa? Fa'il untuk yaftakiru. Maka padanya amil itu butuh ila ma'mul kepada ma'mul. Naam, ya. Wala yakunu illa manfiyan dan yang seperti ini tidaklah terjadi kecuali pada kalam-kalam yang manfi, yang mustasna minhunya alla yuzkar. Ya, alla yuzkara, tidak disebutkan fihi padanya. Wa matsala lahu al-musannifu bi thalathati amsilatin. Ya, nah. Nah, di sini Al-Imam Ibnu Ajuram selaku musannif ya sahibul matan memberikan tiga contoh bisalasati amsilatin. Nah, al-awwalu maqama illa zaidun. Maqama illa zaidun. Ya, kita tahu tentu Zaid di sini menjadi apa? Fa'il untuk koma gitu. Karena koma di sini yaftaqiru ila ma'mul. Maka ya, nah Zaid di situ menjadi ma'mulnya koma fa'il ya kan? Nah, kedudukannya. Berarti ilahnya apa? Mulghah namanya, tidak beramal kepada Zaid. Ats-tsani ma darabtu illa Zaidan. Zaid di sini menjadi apa? Maf'ul bih Zaidnya. Maf'ul bih dari darabtu, ya kan? Wasalis yang ketiga ma marartu illa bi Zaidin. Ya jelaslah Zaidin di sini makhfudun karena bersambung dengan huruf jar seperti itu. Melihat kalam sebelumnya marartu ya kan aku berpapasan harus disambung dengan huruf jarbi begitu. Huruf jarba ya. Nah, lanjut. Wa u'riba al-mustasna hasabul awamil. Ya. Nah. Dan mustasna di sini tentunya dia di i'rab. Naam, ya.
atau hasaba ya. Nah, sesuai tergantung dengan apa namanya? A amilnya. Nah, amilnya fil amfilah ats-tsalasah pada tiga contoh tadi ya kan maqama ila zaidun ma darabtu ila zaidan ma marartu illa bizaid. Nah, li'annal kalama huna naqis karena kalam di sini itu nakis ya kan? Lam yuzkar nakis di situ karena lam yuzkar tidak disebutkan fihi padanya al mustasna minhu. Ya. Wa waqa'a manfiyan la ghair. Ya. Dan tentu terjadi padanya keadaan nafi. Hanya wa waqa'a manfiyan hanya terjadi pada keadaan nafi la ghair. Tidak ada yang lain. Berarti kalau nakis itu harus manfi, yakni didahului oleh penafian atau ya selain dari penafian boleh nahi ataupun istifham. Ya, baik. Selanjutnya summa dzakara al-musannifu, kemudian musannif ya menyebutkan hukum mustasna dengan ghair siwan suwan sawa anahu majrur. Bahwasanya mustasna dengan ghair siwa suwan sawa ini majrur wa dzalika bil idhofah dan demikian itu karena diidofahkan. Berarti apa? Mustasna dengan ghair siwa suwan sawa mudhof ilaihi. Tsumma dzakara. Naam. Nah, tapi bagaimana cara kita menentukan hukumnya si goir siwa suwasawa sudah kita jelaskan pada pertemuan yang pertama tentunya. Teman-teman semua ya. Mengikuti hukum dari mustasna dengan illah. Ya, disimak kembali nanti rekamannya. Tsumma dzakara al-mustasna bi khala wa ada wa hasya. Kemudian beliau menyebutkan juga dzakara hukma, hukum mustasna dengan khala ada hasya. Naam. Ya, wabayyana beliau menjelaskan annalahu bahwasanya dia punya hukmain dua hukum ya kan. Nah, yang pertama jawazu nasbihi ala annaha af'alun madiyatun. Nah, mustasna dengan khala ada hasya itu bisa nasab. Berarti kita menjadikan khala ada hasya sebagai fi'il. Fi'il yang apa tuh? Ya, fi'il madi. Nah, ya. Fa'ilnya kalau nanti ditanya wa fa'iluha domirun mustatirun jawazan. Domirun mustatirun wujuban. Nah, ya. Wal hukmu as-sani jawazu jarrihi ala annaha hurufu jarrin. Ya. Nah, mustasna dengan khala'ada hasya itu boleh dijer berarti menganggap khala'ada hasya sebagai huruf jer seperti itu ya. Nah, wa matsala lahu al-musannifu bi thalathati amsilatin nasaqan. Nah, dan penulis matan sahibul matan yakni al-Imam Ibnu Ajurram rahimahullah membuat permisalan ya untuk hukum mustasna dengan khala'ada hasya ini ya bisalah sati amsilatin dengan tiga contoh ya. Nah, dengan tiga contoh. Qamal qaumu khala zaidan wa zaidin. Nah, bisa khala zaidin. Tadi ya argumennya. Bagaimana kita mengi'rab khala di situ? Kalau mustasnanya dia itu nasab fi'lun ma din begitu. Ya, fi'lun madin. Nanti kita jelaskan failnya apa? Domirun mustatirun wujuban. Dah, seperti itu. Nah, ya, ada amron wa amrin. Nah, kalau kita i'rab majrur mustasna dengan khola, ada dan hasya di situ kita katakan apa? Majrurun, ya kan? Wa alamatu jarhi al-kasratu zahiratu ala akhirih. Berarti khola ada hasya menjadi huruf jar seketika itu. Nah, ya. Fanusib tataratan dan dijarkan sesekali. Afwan.
Wanusibat taratan, ya, maka dinasobkan, terkadang dinasobkan, ya kan, nusibat, ya, dinasobkan taratan, terkadang bi'atibari, ya, bi'atibari anna kulla wahidin minha maf'ulun bihi, dengan menganggap bahwasanya seluruh, ya, salah satu darinya itu sebagai maf'ul bih. Berarti apa? Mustasna dengan khala ada hasya bisa dianggap sebagai maf'ul bih, ya kan? Nah, seperti tadi. Maqamal qaumu ha sya khala Zaidan. Maka Zaidan i'rabnya apa? Maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah az-zahirah. Ya, nah. Fazaidan, amron, bakron, fil jumal pada kalimat-kalimat contoh tadi maf'ulun bihi, ya. Wajurrat, nah, tarotan terkadang juga dijerkan. Ukhra ala anna ma taqaddamaha. Ukhra ala anna ma taqaddamaha. Nah, dijarkan sesekali, ya. Nah, kenapa demikian? Karena dia didahului oleh apa? Khala. Annama taqaddamaha. Karena dia didahului oleh apa? Khala ada hasya. Begitu. Yang merupakan tentu dianggap sebagai huruf jar. Wa huwa khala ada hasya hiya hurufu khafdin. Begitu. Kemudian wa idza subiqat. Wa idza subiqat. Nah, khala wa ada wa hasya. Dan apabila khala ada hasya, nah, subiqat didahului bima oleh ma, nah, ya, ta'ayyana nasba, ya, nah, ta'ayyana nasba, maka memastikan nasabnya. Fa idza waqa'a fi jumlatin ma khala au ma ada au ma hasya fama ba'daha yakunu mansuban. Masyaallah. Berarti paham ya di sini? Kalau dia didahului oleh ma, nah, ya, kalau dia didahului oleh ma, maka sudah bisa dipastikan mustasnanya itu tidaklah khafat melainkan nasab. Nah, ya. Tapi di sini lihat dulu, ya. Nah, fama ba'daha yakunu mansuban. Apabila terdapat kalimat ma khala, ma'ada, mahasya, ada yang setelahnya harus mansub. Harus mansub, nggak boleh jar. Nah, siapakah dia? Oke. Nah, ma-nya di situ, ma apa di situ dikatakan? Dukhulu ma masdariyah, al-masdariyah. Dan masuknya ma masdariyah atas apa? Hasya. Qalil, sedikit. Nah, dan yang paling banyak bersama khala dan ada. Ya. Nah, perhatikan, ini tambahan sebelum ditutup. Kalau tidak ada ma, maka khala ada dan hasya mustasnanya boleh apa? Dua. Nah, boleh maf'ul, berarti menganggap hasya ada khala itu sebagai fi'il. Nah, mustasnanya lagi di satu sisi boleh jer. Berarti menganggap hasya ada khala di situ sebagai huruf jer. Tetapi kalau ada ma-nya di situ ma apa? Ma masdariyah. Nah, ya. Maka dia mansub. Kenapa? Karena kalau ada ma di depannya sudah pasti itu fi'il. Begitu ya. Karena tidak mungkin kalau huruf jer di depannya ada ma. Nah, ya, itu dia. Khala ada dan hasya. Jika ada ma-nya seperti ma khala, ma ada, ma hasya, sudah pasti dia fi'il. Sehingga sudah pasti mustasnanya mansub sebagai maf'ul bih. Akan tetapi di sini dijelaskan oleh Syekh Shalih Utsaimin bahwasanya ma masdariyah, nah, ma masdariyah yang masuk ke hasya itu sedikit. Nah, banyaknya itu masuk ke khala dan
ada. Nah, jadi kata beliau penggunaan ma khala, ma ada banyak. Tetapi kalau penggunaan ma hasya sedikit. Artinya tidak sering dipakai, tidak sering digunakan. Jadi seperti itulah pembahasan tentang apa? Istisna. Nah, jadi istisna ini membacanya, begitupun mempelajarinya harus berhati-hati. Karena banyak keadaannya, memiliki banyak keadaan. Jadi memang betul-betul harus dipelajari dan memang betul-betul harus dilatih baik ketika membaca maupun membuat kalimat. Tapi intinya kita harus paham ada tiga keadaan. Ada sempurna positif, ada sempurna tidak positif gitu ya atau negatif dan tidak sempurna negatif. Nah, ya. Nakis. Nakis itu sudah pasti apa? Tidak sempurna, ya kan? Nah, tapi kalau duanya yang pertama itu apa? Tam mujab, sempurna positif. Dan yang kedua apa? Tam goiru mujab, ya, sempurna tidak positif. Nah, ya. Demikian semoga bermanfaat. Kita cukupkan pembahasan kita, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wassallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan alhamdulikum wa barakallahu fi ulimina. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz. Ya, wa iyyakum.